Sobat Investor, selamat berjumpa kembali dengan kami di program Tak TikTok yang kali ini kita akan membahas yang isu terbaru ya. Yang baru disampaikan oleh Bapak Presiden. Dengan RAPBN yang kemarin. Betul. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Yanto Musiantono dan rekan saya M. Faisal. Ya, Sobat Investor, akhir pekan lalu pemerintah telah menyampaikan RAPBN 2027 yang beserta nota keuangan untuk tahun 2007 mendatang yang dimana pemerintah merancang APBN yang tetap ekspansif, tapi dengan catatan ada defisit yang lebih rendah juga, lagi. Walaupun mepet-mepet ke 2,4 sekian gitu ya. Betul. Nah, dalam RAPBN 2027 pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6%, naik dari APBN 2026 di kisaran 5,4%. Nah, gimana nih Om Faisal terkait dengan ini yang utama nih, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ya. Yang pasti sudah sangat cukup ambisius lah ya. Yes. Optimistis. Ya. Optimistis ya. 6%, betul. Lalu tentu untuk mencapai angka 6 ini akan nggak mudah ya tentu ya. Jelas. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan benar-benar termasuk dalam sisi alokasi anggaran, kemudian pengelolaan anggaran, belanjanya juga, kemudian di tengah kondisi ekonomi yang banyak orang bilang sekarang ini sedang slow down. Betul. Ya, ini apalagi ini kalau kita ngelihat lagi asumsi makro yang lainnya seperti dolar Amerika Serikat yang dipatok di 17.500 per dolar. Per dolar, ya. Jauh dibanding yang kemarin-kemarin di 17 ribuan ya. Betul. Bahkan waktu krisis kemarin, krisis Strait Hormuz, sempat ke dolar, 18.000. ya betul 18.000, demikian juga dengan harga minyak. Betul. Yang hampir 100 bahkan 100 lebih ya. Betul. Walaupun di APBN sekarang di 2027 dipatok sekitar 75 ya. Nah, gimana nih kita ada isu-isu apa yang harus kita perhatikan untuk mencapai angka 6% itu? Yang pertama memang kita harus bicara soal target pertumbuhan ekonomi dulu kayaknya Mas Yanto. 6% itu tinggi. Artinya kita pernah mencapai 6% itu di tahun 2010 kalau nggak salah. Ketika ada boom harga komoditas itu 6% lebih ya. Tapi setelah itu relatif sama di kisaran 5%. 5% sebenarnya lebih dikit lah gitu. 2000 sampai 2005 sekarang pun rata-rata masih 5%-an gitu pertumbuhan. Jadi ketika pemerintah mematok di RAPBN ini target pertumbuhan ekonomi di 6%, artinya kita melihat di sini pemerintah punya ambisi yang cukup tinggi dan termasuk juga optimismenya cukup tinggi untuk mencapai angka 6% itu di tengah tadi yang bilang tadi soal ada banyak challenge ya sebenarnya bisa yang termasuk juga dari luar gitu kan. Betul. Ketidakpastian. Ini baru ngomong pertumbuhan nih. Belum soal ada banyak juga faktor yang harus diperhatikan, ya termasuk dari mana uangnya. Nah, ya kan? Dari mana uangnya, kemudian disebut bahwa beberapa target-target seperti yang lainnya, misalnya belanja gitu ya, belanja itu targetnya 4.098 triliun. 7 triliun apa ya, 4.098 ya. Kemudian dari sisi pendapatan 3.426 triliun. Nah, kemudian di sini kelihatan kan bakal ada selisih yang akan defisit ya. Defisit artinya di situ ada defisitnya. Oke, tapi sebelumnya nanti kita simak dulu yang berikut ini. Tahun 2007 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun rupiah. Naik dari 3.842,7 triliun rupiah di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah, naik dari 3.153,6 triliun rupiah di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto. Dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah
sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran. Dijelaskan tadi sama Presiden, defisit akan ditekan sekecil-kecilnya. Sementara di target di APBN 2026 itu kan 2,68%. Dan tahun depannya mau ditekan lagi sampai 2,4. Betul. Yang ada ya optimistis. Kalau menurut saya ini Presiden cukup optimistis dengan dengan pernyataan-pernyataan sesuai dengan di era APBN 2027 ini. Cuman balik lagi ini tentunya ada banyak challenge ya, ada banyak tantangan yang mesti dijawab nih pemerintah. Misalnya ada apa yang harus digenjot nih? Sementara kan wajib pajak sekarang udah cukup disiplin lah melalui Kortex segala macam. Cuman mungkin ada bagian-bagian lain yang mesti juga diangkat, yang dioptimalkan. Harusnya memang demikian, karena kalau kita ngomongin penerimaan kan artinya pemerintah harus sebisa mungkin memperkuat basis pajaknya nih. Basis pajak. Iya, karena untuk mencapai 2.900-an ya kalau nggak salah perpajakan itu untuk tahun 2027 itu ya bukan hal mudah. Kalau kita lihat. Walaupun kalau tahun ini ya intinya ada kemungkinan terjadi shortfall, selalu ada gitu kan. Tapi bagaimana cara pemerintah nanti untuk memaksimalkan pajak nanti dari perpajakan itu ada pernyataan bahwa potensi gap tax kita tuh masih tinggi, 6-9%. Artinya mesti mencapai senilai sekitar 1.300 triliun. Nah, jika itu bisa diperkecil, artinya dimanfaatkan, potensi itu menjadikan sebuah penerimaan yang betul-betul real, gitu, tentunya akan sangat membantu untuk tadi target. Itu dengan asumsi belum sampai menaikkan tax ratio ya? Nah, belum. Kalau tax ratio-nya dinaikkan, rasio pajaknya dinaikkan, otomatis akan lebih besar lagi penerimaan negara. Tapi itu pun kan banyak, artinya untuk mencapai tadi, menggali potensi tadi, tantangannya juga nggak kecil gitu kan. Pendataan yang pasti itu harus banyak sekali. Sementara pemerintah kalau kita lihat juga di tahun 2007 tidak ingin menerapkan pajak baru jika memang pertumbuhan ekonominya belum mencapai 6% atau konsisten di angka yang diharapkan. Berarti yang kemarin rame-rame ada pajak untuk kos-kosan, macam-macam itu kan. Justru narasi-narasi yang seperti yang keluar. Padahal sesungguhnya aturan-aturan seperti itu kan di undang-undang perpajakan sebelumnya sudah ada sebetulnya. Tapi bagaimana kemudian mewujudkan itu ya. Betul. Dan lagi-lagi tanda kutip ya, kalah start nih sama di media sosial ramenya. Udah lebih dulu. Sosialisasinya ketinggalan, yang rame lebih dulu gitu kan. Ditambah hoax pula gitu. Itu yang mesti kita hati-hati ya, bahwa segala aturan itu sebenarnya sudah ada, cuman diingatin lagi. Kita lihat lagi, ada fitilah baru lagi nih. Pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga era APBN 2027. Dalam era APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah pusat ini ditempuh pertama difokuskan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian untuk optimalisasi belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM, serta menjaga daya beli masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian prioritas nasional seperti yang dipresentasikan Bapak Presiden tadi DPR. Kita juga akan mengakselerasikan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim berbasis data sen, serta penguatan program graduasi kemiskinan, dan juga menajamkan akurasi data penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tetap. Tadi disampaikan jelas juga ya bagaimana cara mengejar pendapatan, dan kalau kita bicara soal pendapatan negara nih, sumber utamanya ini masih tetap berasal dari sektor perpajakan untuk penerimaan negara ya.
Nah, dalam RAPBN 2027 seperti tadi disampaikan juga pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan itu di 2.908 triliun rupiah. Betul. Nah, kemudian angka itu terdiri dari 2.591,4 triliun dari kepabeanan dan cukai, kemudian 316,16 triliun dari cukai. Nah, dari situ total pendapatan negara itu sekitar 3.426 triliun rupiah, di mana sekitar 2.908 triliunnya atau lebih dari 80% itu diharapkan berasal dari penerimaan perpajakan. Ya, gitu Om Faisal. Jadi penerimaan pajak memang ditargetkan tumbuhnya itu sekitar 12,1% dibanding periode sebelumnya ya, tahun ini ya maksudnya. Tahun ini, betul. Gimana nih? Balik lagi ke pajak. Baik lagi ke pajak nih, kalau emang pajak ya pokoknya sampai sekarang memang jadi sumber utama ya. Tadi Pak Purbaya sendiri kan ngomongnya. Nanti dengan menertibkan administrasi dan segala macam tadi, termasuk juga kalau kita lihat beliau itu kan di tahun ini ya, sudah beberapa waktu lalu sering nih mengadakan sidak kemana untuk cukai segala macam gitu kan. Tampaknya memang ya kita melihat mungkin ya saat ini sudah mulai diarahkan tadi untuk mendapatkan merealisasikan tadi ya penerimaan tadi penegakan hukum dan lain-lain itu harus ditegakkan memang sekali. Iya, betul. Kayak kemarin itu beberapa kali Ditjen Bea Cukai itu membongkar modus penyelundupan ya, emas batangan ya. Nah, itu di juga. Bandara Suta, kemudian di beberapa tempat lain yang terindikasi memang mereka tidak membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, selain pajak, pemerintah juga mengandalkan penerimaan negara bukan pajak nih, PNPB ini di sini. Kalau dari kita lihat pajak kepabeanan tadi 316,16 triliun ya. Jadi selain pajak ini penerimaan negara bukan pajak sebesar 517,4 triliun. Sementara penerimaan dari hibah itu ada sekitar 700 miliar. Nah, di sinilah ada beberapa yang memang harus kita catat juga, harus kita perhatikan lebih jauh, bahwa dalam mengejar penerimaan pajak ini, di tengah pertumbuhan 6% itu tentu strateginya itu ada beberapa strategi nih, yang katanya nih akan diterapkan. Satu, reformasi perpajakan, kemudian digitalisasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, hingga penguatan penegakan hukum. Nah, memang harus poin-poin seperti ini Mas Faisal nih yang mungkin ada pandangan soal bagaimana penegakan hukum dewasa ini, sementara ada juga ternyata di dalamnya sendiri seperti kasus yang di ekspor pulp di salah satu perusahaan Toba Pulp Lestari itu, di mana ada dua oknum pegawai Kementerian Keuangan juga yang ternyata terlibat di dalamnya. Nah, itu kan yang mesti terus gitu kan. Bersih-bersihnya keluar dan ke dalam ya. Harusnya seperti itu. Ya kalau tadi bisa ditekan tuh kebocoran-kebocoran tadi ya. Harusnya memang penerimaan kita bisa lebih baik lah ya. Iya, betul. Kan jumlahnya nggak kira-kira juga kan triliunan. 2 triliun. 2 triliun. Yang terakhir itu diungkap itu yang di TPL itu 2 triliun ya. Betul. 2 triliun. Nah, itu berjalan praktiknya dalam kurun waktu sampai 5 tahun ke belakang kan, 2018 sampai 2023 kalau nggak salah itu. Dan ini yang mungkin harus kembali dilacak lah. Ya. Nggak mungkin dia bermain sendiri gitu. Betul. Kan. Dari sisi internalnya, di luarnya juga peran-peran pihak yang menyuapnya itu yang harus kita telusurin tuh. Harusnya kepatuhan akan lebih baik ketika di dalam sudah memang juga betul-betul transparan dan tadi ketat gitu loh. Jadi tidak ada peluang untuk melakukan tadi ya kolaborasi yang negatif tersebut. Ya kadang kita kan sering baca-baca juga ya, ada beberapa pihak itu yang secara sengaja membuka jasa lah. Nah, betul. Jasa konsultasi gitu kan. Ya padahal udah, kalau misalnya mau bujuk jasa konsultasi, lepaslah statusnya misalnya gitu kan. Jangan merangkap. Nah, itu yang ada nanti benturan kepentingan. Betul. Oke, kemudian ini ada satu catatan lagi yang kemarin bisa kita perhatikan dari
pernyataan Purbaya kemarin, yaitu terkait penerimaan dari sektor sumber daya alam nih, PNPB-nya. Nah, PNBP-nya Ya terutama ya. nih kan tahun depan itu ditargetkan cuma 517 triliun, turun dari proyeksi 2026 itu 575 triliun. Sedikit lebih turun ya. Sebentar lagi apa namanya, ini tetap harus apa namanya, dievaluasi nih. Dievaluasi. Kenapa bisa turun? Ya. Ya mungkin salah satunya penerimaan tambang ya. Tambang. Ya, oke. Tapi kita tunda dulu. Kita akan tutup dulu segmen 1 ini ya. Oke. Siap. Ya, nanti akan kita kembali ke segmen 2. Ya, Sobat Investor, kembali kita lanjutkan ke segmen yang terakhir ya. Di mana kali ini kita akan membahas lebih ke bagaimana kesiapan dari pemerintah dalam menyiapkan belanja negara yang besarnya 4.097 triliun. Betul. Ini bukan uang kecil. Uang kecil. Nah, kira-kira dari Om Faisal nih, dari jumlah belanja tersebut itu kan ada sekitar 3.362,2 triliun ya yang sedang disiapkan. Kemudian ada transfer daerah. Transfer ke daerah itu jumlahnya 335 triliun rupiah. Nah, dari jumlah sekitar 3.000-an. 3.000 sekian triliun ya, Untuk belanja. itu kan belanja pemerintah pusat termasuk untuk program-program yang lain ya. Betul. Ya, di mana salah satunya kan dari fokus 8 fokus pemerintah itu kan ada infrastruktur, kemudian ada ketahanan pangan, ketahanan energi, infrastruktur juga. Dan di sini pendidikan. Pendidikan yang nomor Pendidikan satu, tuh betul. di dalamnya ada Masih termasuk dengan MBG, betul. karena di undang-undang berlakunya di pemisahan itu di 2028. Betul. Menarik. Dan kalau Gimana kita lihat kira-kira? itu untuk sekarang dari 5 terbesar itu anggaran adalah yang pertama untuk lembaga adalah MBG. BGN itu ya. BGN, untuk Iya, BGN iya. betul. Dan yang kedua itu di Kementerian Pertahanan, Hmm. itu sekitar 189 triliun kalau nggak Iya. salah. Kemudian Polri, di bawahnya baru Kementerian PUPR dan Kesehatan. Kesehatan ya. Ya, jadi kalau kita lihat memang pemerintah fokus untuk program prioritas di MBG ini memang masih tetap diutamakan yang utama Iya, ini. iya. Nah, kalau kita lihat sih belanja memang besar. Dan tadi Pak Purbaya sendiri bilang itu akan diarahkan untuk lebih mendorong perekonomian. Ya harusnya memang ini juga semuanya, nggak cuma dari belanja untuk BGN tadi, kita harapkan untuk bakal mendorong ekonomi akan lebih bergeliat lah. Kita harap seperti itu. Cuma nanti akan lebih penting adalah bagaimana ketika tentunya di perjalanannya mungkin tidak akan mulus-mulus seperti itu ya. Akan ada, mungkin perlu ada alokasi anggaran dan Alokasi yang lain-lain lain, gitu kan. oke. Nah ya kita harapkan pemerintah akan lebih bijak gitu. Sip, tapi kita lihat dulu nih. Pak Purbaya kemarin ngomong apa nih di konferensi yang lalu kemarin? Negara era APBN 2007 diproyeksikan mencapai 3.426 triliun rupiah atau tumbuh 6,8% dari outlook 2026 dengan rasio 12,25% terhadap PDB. Target pendapatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas fiskal secara bertahap dan berkelanjutan. Yang kencang ada penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai 2.908 triliun rupiah, bukan pajak 517,4 triliun rupiah, hibah 0,7 triliun rupiah. Jadi perpajakan harusnya akan lebih bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sampai dengan data terakhir hari ini, pertumbuhan pengumpulan pajak kita sudah mencapai 30% ya, Pak Dirjen. 30% tadi. Agus 30% kan? 30%. Jadi jauh lebih baik dibanding tahun lalu, dan ke depan saya pikir kita akan tetap bisa memperbaiki tax ratio kita. Nah, tadi itu tetap ya fokus beberapa belanja prioritasnya. Nah, kita lanjutin yang tadi ya sebenarnya. Tadi itu sampai bahwa anggaran-anggaran termasuk yang pendidikan, dan yang menarik itu di industrialisasi, hilirisasi itu masuk dari masuk salah satu prioritas juga. Prioritas, program kerja prioritas nasional. Prioritas. Ya, memang kalau kita ngelihat sumber daya kita untuk hilirisasi sepertinya kita bisa. Harusnya Kita bisa karena beberapa smelter udah yang beroperasi. Kemudian cuman masalahnya adalah mungkin untuk hilirisasi ini
coba yang paling dekat dengan masyarakat apa gitu yang bisa dirasakan gitu kan. Yang selama ini kan hilirisasi industri gitu kan, untuk kendaraan listrik lah atau apalah. Nah, sebenarnya ada juga yang mesti mungkin diperhatikan itu adalah soal bagaimana hilirisasi yang bisa menggantikan hajat hidup orang banyak. LPG misalnya, mengganti LPG. Ya kan kemarin Sempat itu ya. sempat juga bahkan udah diresmikan yang sama Bumi Research itu kan mereka akan jadikan DME yang untuk batu bara ya. Mereka udah mulai penggarapan itu. Nah, cuman yang jadi masalah adalah kalau yang kemarin-kemarin yang dilakukan sama PTBA itu kan memang udah launching juga nggak jalan juga. Yang ini bisa jalan nih. Bisa jalan. Ya bisa jalan. Semoga bisa jadi ya pilot project lah ke depan bisa dikembangin lagi gitu kan. Artinya hilirisasi yang betul-betul begitu rasakan dekat gitu kan. dengan kebutuhan masyarakat. Sehari-hari betul. Betul, LPG ya kita tahu kan impor LPG sekarang masih Iya bebannya juga tinggi. Iya, Hampir 90% itu kan subsidi, dari subsidi pula kan. Betul. Produknya disubsidi, harganya beda, yaitu yang jadi kemudian ada disparitas harga, barangnya sama gitu. Gimana nih kalau yang DME yang kemarin-kemarin nih? Ya kita harapkan sih itu bisa jalan betul ya. Karena tadi untuk mengurangi tekanan impornya kan besar, apalagi sekarang dengan kondisi geopolitik seperti ini harga energi kan luar biasa ya. Dan sepertinya ini belum selesai juga ya? Belum selesai. Nah itu juga akan jadi tantangan di 2027 ini. Ketika pemerintah menerapkan tadi target-target yang cukup optimistis gitu kan, kita harapkan di dalam juga bersiap. Karena mungkin di luar kondisi juga belum betul-betul stabil gitu loh. Perangkatnya kita siap juga. Nah harus siap gitu kan. 6% soalnya kita. 6% ya, pertumbuhan 6%. Ya sebenarnya kalau untuk ngomongin subsidi dan bahan energi ini memang nggak akan selesai nih. Nggak cukup waktunya. Bukan itu apa namanya, karena pembahasannya kan banyak ini ya, banyak faktor X-nya ya. Dari mulai niat apa namanya secara political will-nya dari seperti pemerintah, apa, betul. pemerintahnya seperti apa, Kesiapan masyarakatnya juga. Kesiapan, kemudian yang lain-lain lah, yang mungkin bisa kita berkaca itu soal subsidi B40, B50 yang sekarang lagi jalan mungkin ya walaupun kita belum tahu nih dari industri seperti apa nih mereka memberlakukan ini, tapi yang jelas kan ambisi pemerintah itu menghentikan solar impor betul. ya. Ya itu luar biasa kalau yang bisa direalisasi. Iya, oke. Selanjutnya kalau misalnya kita ngomongin subsidi kemarin kan, yang pada akhirnya memang kalau kita nge-review lagi APBN di 2027 itu apapun gimana menurut nih Om Faisal nih, apalagi yang mesti diperhatikan nih selain dari penerimaan dan belanjanya, apalagi yang mesti diperbaiki nih, terutama soal pengelolaan APBN yang prudent lah. Iya betul. Ya intinya sih tadi semuanya tetap harus tepat sasaran ya. Artinya bagaimana program yang dijalankan betul-betul menghasilkan sebuah dorongan untuk ekonomi misalnya gitu kan, langsung dirasakan. Jadi belanja yang produktif, yang berkualitas gitu kan, yang memang betul dirasakan manfaatnya buat masyarakat, yang jelas itu. Termasuk juga dari subsidi nanti. Subsidi energi kita kata tahun depan itu naik 20% kalau nggak salah gitu, untuk energi ya, itu 200-an sekian triliun gitu loh. Nah pemerintah kita juga sekarang sudah mulai menyiapkan nih untuk mungkin agar lebih tepat sasaran dengan menggunakan desil. Yang baru-baru ini 9-10 mungkin tidak akan boleh menggunakan subsidi BBM khususnya pertalite mungkin di sini. Ya kita harapkan langkah-langkah itu salah satu cara menyaring mungkin ya. Ya seperti itu. Jadi ya anggaran kita memang besar 4.098 triliun tadi kan, tapi bagaimana anggaran tersebut betul-betul efektif, efisien menjadi pendorong buat ekonomi kita. Ya, jadi mudah-mudahan usaha gitu. Dengan semakin tersaringnya subsidi tadi makin sehat lagi APBN. Nah harusnya begitu. Oke. Salah satunya. Kalau cukup nanti kita akan sebentar lagi kita akan akhiri podcast ini. Cuman yang penting ke depan adalah bagaimana kita akan terus mengawal bagaimana RAPBN 2007 ini untuk berjalan dan memberikan dampak yang semaksimal mungkin buat masyarakat. Betul. Itu. Ya, Sobat Investor, saya Yantus Yantono dan rekan saya Faisal. Untuk sementara pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan.